Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan organisasi internasional secara daring. Video ini dibuat agar teman-teman bisa menyimak dengan seksama penjelasan materi perkuliahan yang saya sampaikan dan di lain waktu teman-teman juga bisa mengulang kembali penjelasannya jika dirasa ada yang masih belum paham. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga teman-teman bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pendirian dan pembubaran organisasi internasional. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, setelah teman-teman menyimak penjelasan video ini, silakan teman-teman juga membaca buku yang saya referensikan di dalam RPS yang telah saya bagikan. Hal itu untuk menambah pemahaman teman-teman tentang materi perkuliahan yang saya sampaikan melalui video penjelasan hari ini. Syarat berdirinya organisasi internasional adalah adanya sebuah keinginan yang sama, yang jelas-jelas akan menguntungkan dan keinginan itu tidak melanggar kekuasaan atau kedaulatan negara dari negara anggota. Menurut Thomas L. Carnes, syarat-syarat mendirikan organisasi internasional antara lain yang pertama adalah perwakilan resmi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pengembangan struktur pemerintahan. Yang ketiga adalah nasionalisme tidak boleh menjadi ciri utama. Dan yang keempat adalah memiliki kepentingan bersama. Harus ada perwakilan resmi pemerintah karena negara yang menerapkan sistem pemilihan umum secara demokratis tidak mungkin mentransfer kekuasaannya secara terpisah dari garis diktatorianisme atau kepemerintahan. Apalagi tidak banyak pemerintahan yang akan menerima terjadinya komunikasi secara langsung antara organisasi internasional dengan warga negaranya. Syarat yang kedua adalah konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan. Karena jika tidak, maka organisasi supranasional tidak mungkin dapat berfungsi bagi negara. Selanjutnya, syarat untuk mendirikan organisasi internasional adalah nasionalisme itu tidak boleh menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan atau anggota. Dan syarat terakhir adalah negara-negara anggota itu harus memiliki kepentingan bersama. Hal ini juga menjadi faktor yang menentukan besarnya respek negara dilihat dari keuntungan yang akan didapatkannya dalam organisasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam video penjelasan sebelumnya, persyaratan pendirian organisasi internasional jika merujuk pada Konvensi Wina tahun 1969, maka harus memenuhi unsur-unsur pendirian organisasi internasional. Unsur-unsurnya apa aja? Yang pertama, organisasi ini harus dibuat oleh negara sebagai para pihak atau contracting state. Kemudian, organisasi ini dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrumen. Yang ketiga, organisasi tersebut harus didirikan untuk sebuah tujuan tertentu. Dan organisasi tersebut harus dilengkapi dengan organ untuk pelaksanaan kegiatannya. Yang terakhir, organisasi tersebut harus dibentuk dengan berdasarkan hukum internasional. Untuk mengetahui status partisipan atau keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional, H.G. Schirmer terlebih dahulu mengupas 3 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek keanggotaan, yang kedua adalah mulai efektifnya menjadi anggota, dan yang ketiga adalah berakhirnya keanggotaan. Posisi peserta atau subjek keanggotaan dalam organisasi internasional meliputi negara, bagian dari negara atau bagian wilayah, atau bagian perwakilan administratif pemerintah, kelompok negara, dan organisasi internasional. Dilihat dari hak-hak yang diperoleh peserta, maka status anggota dapat dibedakan menjadi full members, associate atau affiliate members, dan partial members. Full members atau anggota penuh
Itu negara anggotanya berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan organisasi dan mereka memiliki hak penuh. Sedangkan dalam associate atau affiliate members atau anggota afiliasi, negara anggota berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tetapi dia tidak memiliki hak memilih. Dalam partial members, negara anggota berpartisipasi hanya dalam kegiatan tertentu saja. Mulai efektifnya suatu negara menjadi anggota itu ketika ia berpartisipasi dalam pembentukannya atau dia mendaftarkan diri sebagai anggota. Jadi, keaktifan suatu negara menjadi anggota sebuah organisasi internasional itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ketika dia berpartisipasi dalam pembentukan organisasi internasional tersebut, atau kemudian dia mendaftarkan diri sebagai anggota dalam organisasi internasional tersebut setelah organisasi internasional itu sudah dibentuk dan berdiri. Sedangkan berakhirnya keanggotaan dari suatu organisasi internasional adalah yang pertama itu jika ada penarikan oleh anggota dapat berupa ketentuan konstitusi atau tanpa ketentuan konstitusi. Yang kedua, misalnya ada pengeluaran dengan paksa atau expulsion from the organizations yang dapat diartikan pembekuan atau penundaan. Hal ini juga kaitannya erat dengan pengenaan sanksi serta ketentuan defensif organisasi dari anggota yang tidak tunduk atau diperkirakan akan membahayakan eksistensi dari organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional membubarkan diri karena dua hal, yaitu penutupan dan penggantian. Dengan kata lain, berakhirnya suatu organisasi internasional itu dapat terjadi karena dua hal atau dua alasan, yaitu yang pertama karena tugasnya sudah selesai atau terpenuhi, atau karena ada organisasi internasional lain yang mengambil alih fungsi-fungsinya. Namun dalam prakteknya hal ini jarang terjadi. Kasus pengambil alihan fungsi terhadap suatu organisasi internasional itu terjadi ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih semua fungsi Liga Bangsa-Bangsa. Sejak ada PBB, maka keberadaan dari LBB atau Liga Bangsa-Bangsa menjadi berakhir. Biasanya para pendiri suatu organisasi internasional tidak ingin membayangkan pembubaran organisasi internasional yang telah mereka dirikan. Mereka tidak dapat meramalkan keadaan-keadaan yang dapat membubarkannya di kemudian hari. Sehingga pada umumnya, organisasi internasional dalam institusinya itu tidak mengatur mengenai masalah pembubaran organisasi. Meski demikian, ada beberapa konstitusi organisasi internasional yang memberi kekuasaan kepada Kongres Umumnya untuk membubarkan organisasi tersebut. Pembubaran seperti itu biasanya dilakukan dengan suatu keputusan yang memerlukan suara mayoritas bersyarat. Kadang-kadang bisa juga suatu organisasi internasional itu lenyap karena tidak digunakan lagi. Dalam anggaran dasar IMF, terdapat ketentuan tentang pembubaran organisasi, di mana IMF itu dapat dibubarkan oleh mayoritas suara anggotanya. Kemudian dalam anggaran dasar IDA, disebutkan bahwa IDA dapat dibubarkan dengan suara terbanyak dari suara terbanyak governors yang mewakili mayoritas suara. Sedangkan IFED memberikan kuasa kepada Kongres Umum untuk membubarkan organisasi tersebut. Dalam anggaran dasar European Space Agency, itu mengatur bahwa organisasi harus dibubarkan dalam hal anggotanya kurang dari 5. Dan tentu, pada organisasi internasional tidak permanen yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, itu pasti diatur ketentuan tentang pembubarannya. Sebagai entitas yang memiliki personalitas internasional, permasalahan yang timbul dari pembubaran suatu organisasi internasional adalah menyangkut konsekuensi terhadap fungsi dan peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional. Fungsi organisasi internasional dapat ditransfer atau diambil alih oleh satu atau beberapa organisasi internasional lainnya. Biasanya, sebelum terjadi pengambil alihan,
fungsi organisasi sudah berkurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan organisasi internasional tertentu dinyatakan tidak berlaku apabila organisasi yang bersangkutan bubar. Hal-hal lainnya masih dimungkinkan diambil alih oleh organisasi pengganti. Biasanya, norma yang telah dikeluarkan oleh organisasi yang telah bubar tidak mengikat anggota yang baru, sepanjang anggota negara tersebut tidak terlibat atau berpartisipasi dalam organisasi yang telah dibubarkan. Bentuk norma-norma hukum yang dihasilkan yaitu antara lain rekomendasi dan deklarasi, kemudian konvensi, peraturan internal, regulasi yang bersifat umum, keputusan yang mengikat, perjanjian, dan kontrak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari organisasi internasional adalah batal apabila organisasi tersebut dibubarkan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang lain itu boleh diambil alih oleh suatu organisasi internasional penggantinya. Perbuatan yang diambil alih ini tidak mengikat negara-negara yang tidak ikut serta dalam organisasi pengganti. Sebab perbuatan organisasi pengganti tidak mengikat negara-negara anggota yang sudah menarik diri. Keputusan-keputusan yang mengikat mungkin tidak akan kehilangan daya mengikatnya apabila sebuah organisasi itu lenyap atau dibubarkan. Bagi mereka yang menganggap bahwa suatu organisasi internasional merupakan sarana kerjasama antar negara, akan menganggap bahwa keputusan yang mengikat merupakan suatu persetujuan antar negara yang tetap berlaku meski organisasi itu lenyap. Bagi mereka yang menganggap bahwa suatu organisasi internasional merupakan suatu badan pembuat hukum yang otonom, biasanya akan menerima bahwa aturan-aturan hukum organisasi tersebut dimasukkan ke dalam tatanan hukum nasional negara anggota. Apabila organisasi internasionalnya itu lenyap, aturan hukumnya itu kehilangan sifat supranasionalnya, tetapi dia tetap ada sebagai aturan hukum nasional. Hal ini hampir tidak ada sebaliknya. Kalau suatu organisasi internasional telah mengambil alih bagian fungsi-fungsi pemerintahan negara anggotanya, dan pada waktu pembubarannya menyerahkan fungsi-fungsi tersebut kepada negara-negara anggota. Bagi personalia organisasi internasional, bubarnya organisasi berarti hilangnya pekerjaan mereka, tetapi tidak mengakibatkan hilangnya semua hak yang lain. Dana-dana staf seperti dana pensiun tidak boleh dihapuskan, dan dana tersebut dialihkan kepada organisasi internasional yang lain. Kalau cara ini tidak mungkin, dana tersebut harus dikelola secara independen, dan sering terjadi suatu organisasi pengganti mengambil alih sebagian personalia. Tetapi, hal ini bukan merupakan suatu kewajiban. Harta kekayaan suatu organisasi internasional yang bubar harus dibagi-bagi di antara negara-negara anggota yang masih ada secara proporsional berdasarkan kontribusi mereka. Apabila harta kekayaan itu dialihkan kepada organisasi internasional yang lain, nilai tersebut harus dimasukkan ke dalam rekening negara-negara anggota organisasi yang bubar. Misalnya, pada waktu Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan, harta kekayaannya dialihkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian kepada Organisasi Buruh Internasional. Hari ini, saya akan meminta teman-teman untuk mengerjakan kuis di Elita. Silakan teman-teman cek pada topik 5, lalu teman-teman klik kuis di dalam topik tersebut. Kerjakan kuis secara jujur, cepat, dan tepat, karena waktu pengerjaannya sangat terbatas. Sengaja saya buat terbatas sebagai mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kuis secara daring. Penilaian kuis akan dimasukkan dalam komponen nilai tugas. Jadi, silakan teman-teman untuk bersungguh-sungguh melaksanakan dan menjawab kuis yang sudah saya berikan di Elita tersebut. Semoga sukses semua. Baik, demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA Group Kelas. Saya juga ingin mengingatkan agar teman-teman juga membaca buku yang telah saya sampaikan di dalam RPS.
Jadi buku-buku referensi tersebut bisa dibaca untuk menambah pemahaman teman-teman tentang materi perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.